yang dimaksud tabligh itu adalah Rasul mengajarkan terhadap umatnya tentang syariat-syariat Allah. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu adalah untuk sampainya umat tersebut pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi, para ulama, para kiai yang sekarang menjelaskan, kemudian meneruskan apa yang Rasul ucapkan sebelumnya, itu tujuannya merupakan kasih sayang agar supaya para masyarakat, para santri itu sampai pada apa? Pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian lanjut. Wa tabligh wal amanah. Rasul itu wajib di dalam haknya sifat amanah. Apa itu amanah? Amanah itu adalah ismatuhum dohiran wa batinan minat talabusi bimanhi. Artinya amanah itu adalah Rasul itu dijaga baik dohir dan batinnya dari melakukan perkara yang buruk. Dari melakukan perkara yang buruk. Makanya mustahil. Waktu dulu ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dulu pernah nyolong jambu. Wah, itu bertentangan itu sehingga dihujat, banyak dihujat. Karena apa? Karena mustahil. Karena wajib bagi sifat Rasul itu, hak Rasul itu adalah Rasul itu terjaga baik dohir dan batinnya dari melakukan sesuatu yang buruk. Hatta perkara yang bukan haram tapi makruh hukum. Makanya dulu kalau nggak salah ada kisah yang dimana itu unik. Zaman Rasul belum dibiat sebagai nabi atau Rasul, usia remaja, itu pernah ada temennya ngajak untuk istilahnya mungkin sekarang itu kayak nonton nyanyi dan lain-lainnya gitu. Kemudian seketika di pertengahan jalan Allah itu memberikan ngantuk yang sangat berat kepada Rasul di tengah jalan. Sampai kapan? Sampai pagi. Sampai selesai itu acara tersebut. Itulah salah satu daripada merupakan amanahnya Rasul. Jadi yang dimaksud amanah itu adalah Rasul itu terjaga baik dohir dan batinnya dari melakukan perkara yang buruk. Jangankan perkara yang haram, perkara yang halal tapi makruh pun Rasul sudah pernah. Paham ya, Ustaz Adit ya? Jadi kita itu wajib meyakini bahwa Allah itu memiliki para nabi dan para rasul. Dan sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul itu ada 4. Yang pertama fatona, sidq, kemudian tabligh dan amanah. Mana dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran ada. Seperti amanah rasulu bima unjila ilaihim mir rabbihi wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi. Lihat. Itu salah satu dalil bahwa Allah itu memiliki para nabi dan para rasul. Sehingga ketika kita paham dan ketika kita tahu bahwa Allah itu memiliki para nabi dan para rasul, maka spontan kita itu akan mengetahui sesuatu yang wajib di dalam hak Rasul dan sesuatu yang mustahil di dalam hak Rasul dan juga sesuatu yang jaiz di dalam Rasul. Kita tafsirkan, kita perinci apa saja yang wajib sifat yang ada di dalam hak Rasul. Jawabannya al-wajib fi hakim arba sifat. Sesuatu yang wajib di dalam hak Rasul itu ada 4 sifat. Pertama apa? Patonah. Yang kedua apa? Yang kedua asidik. Yang ketiga apa? Yang ketiga at-tabligh. Yang terakhir, yang keempat apa? Amanah. Mafhum ya? Itu yang dimaksud bet arsala anbiya dawi fatona bisilki wa tablighi wal amanah. Kemudian lanjut bet selanjutnya. Wajaijun pihakihim min aradin bigori naksin kakhopi fil marod. Oke. Sekarang akan menjelaskan sifat yang boleh di dalam hak para nabi dan para rasul. Qala Nadim rahimahullah.
wajaizun bihakim, dan boleh di dalam hak para nabi dan para rasul. Apa? Min arodin, dari sifat manusia, bigoiri naksin, tanpa mengurangi derajatnya. Apa yang boleh bagi rasul, bagi hak rasul dan para nabi? Kakhofifil marod, seperti rasul itu boleh sakit, layaknya manusia, layaknya sifat manusia. Jadi jangan sampai kita itu punya asumsi, punya mindset, yakni pemikiran, bahwa Rasul itu beda sama kita. Ya beda sama kita, tetapi dalam sifatnya itu ada seperti manusia. Seperti Nabi itu sakit, ya ada. Bukan berarti kita mengurangi derajat. Enggak. Karena secara wakiah seperti itu. Gitu loh. Paham ya? Ustaz Adit? Itu yang dimaksud wajah ijud bihakim min arodi bigoib naksin kakopin war. Contohnya siapa? Nabi Ayub. Nabi Ayub kan itu punya penyakit. Bahkan suatu saat kisah daripada Rasulullah SAW, waktu dulu Rasul ada yang mengatakan pernah disihir. Itu kan merupakan daripada sifatnya manusia, akan tetapi tidak mengurangi daripada kederajatan Rasul. Tuh. Seperti Rasul makan, menikah, duhul aswak, masuk pasar, jual beli, minum, dan lain-lainnya, itu sifatnya manusia. Paham ya? Jadi jangan punya asumsi bahwa Rasul itu beda sama kita. Iya, beda sama kita, akan tetapi dari segi manusianya itu sama, sifat manusianya sama. Rasul makan, Rasul minum, Rasul jual beli, Rasul masuk ke pasar, menikah, mati, hidup, merasakan enak, merasakan sakit, sehat, sakit. Paham ya? Ya, karena apa? Karena itu merupakan jaiz bihakim, karena itu merupakan sifat yang boleh bagi Rasul. Gitu. Bahkan wanaum lakin, Rasul itu tidur, akan tetapi tidurnya beda sama kita. Rasul itu tidurnya itu hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunak qulubi, bukan berarti gini. Karena kita itu tidur kita, Ustaz Adit, tidur kita itu gini loh. Tidur kita itu hati dan mata itu tertutup. Kalau Rasul enggak, Rasul itu tidur, akan tetapi yang tidurnya adalah matanya, hati tidak. Hatinya terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian Rasul keluar air mani dan lain-lainnya, tetapi Rasul tidak pernah ihtilaf, mimpi jima, enggak pernah. Karena apa? Karena mimpi jima itu mintala'ub asyaiton. Itu permainan atau permainan candaan dari syaitan. Sehingga setan itu kan tidak boleh untuk menguasai Rasul, enggak boleh. Paham ya? Mana dalilnya bahwa Rasul itu makan, minum, ataupun berjalan, atau masuk ke pasar? Banyak di dalam Al-Quran, seperti surat Al-Furqan, seperti mali hadar Rasul yaqulu at-ta'am wa yamshi fi aswaq. Ini dalil bahwa Rasul itu min arad, tersifati manusia. Kemudian wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna at-ta'am wa yamsuna fil aswaq. Ini dalil bahwasanya Rasul itu tersifati ya layaknya manusia. Makanya Rasul itu basar, laisa kal basar. Rasul itu manusia, akan tetapi tidak seperti manusia yang lainnya. Dalam artian ada keistimewaan yang sangat luar biasa. Itu yang dimaksud wajaizun bihaqihim min aradi bi ghairi naqsi ka khafifil marodi. Jadi boleh, yang dimaksud jaiz itu boleh Rasul sakit, boleh Rasul merasakan enak dan lain-lainnya, layaknya tersifati manusia. Di bait selanjutnya, lihat. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Ya, cuman gini saudara. Rasul itu terjaga dari melakukan sesuatu yang buruk atau melakukan maksiat sebagaimana para malaikat. Rasul itu wajib
terjaga dari melakukan maksiat sebagaimana para malaikat. Gitu loh. Makanya yang dimaksud ismat secara syariat istilah itu adalah hibdullah minad dzanbi ma'astihalati hukumihi. Ismat itu merupakan sebuah penjagaannya Allah terhadap para malaikat, terhadap para nabi untuk melakukan dosa dan mustahil untuk melakukannya. Sehingga wajib bagi para nabi dan para rasul itu terjaga dari melakukan sesuatu yang bersifat dosa dan mustahil melakukannya. Melakukan. Lalu Ustaz, antara para malaikat dan rasul mana yang lebih afdol, mana yang lebih mulia? Afdol ya, utama. Jawabannya lihat. Wa fadalu al malaikah. Para nabi dan para rasul itu lebih utama daripada para malaikat. Ya. Para rasul dan para nabi itu lebih utama daripada para malaikat. Menurut siapa? Menurut jumhur Asy'ariyah. Menurut mayoritas ulama yang bermadzhab Asy'ariyah. Dalilnya apa? Bahwa rasul atau nabi itu lebih utama daripada malaikat. Di dalam Al-Qur'an ada surat Al-Baqarah kan? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ya. Allah memerintahkan terhadap para malaikat untuk sujud. Tujuannya apa? Takliman lahu. Tujuannya untuk mengagungkan Nabi Adam. Berarti di sini ada korena, ada tanda bahwa Rasul itu lebih utama daripada para malaikat. Jelas nggak Ustaz Adit? Paham nggak? Nah, paham Ustaz. Gitu. Jadi ketika ditanya, antum ditanya antara para malaikat dan bukan berarti untuk melemahkan satu sama lain, enggak. Akan tetapi ini derajat mana yang lebih utama antara Rasul dan para malaikat? Jawabnya Rasul. Dalilnya apa? Al-Qur'an. Itu qulna lil malaikati isjudu li apa saja. Ini dalil membuktikan bahwa Rasul itu lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena iman lah. Abdullah minhum lama amalu. Lebih sujud lah. Maka ketika seandainya Nabi Adam itu tidak lebih mulia daripada atau tidak lebih agung daripada para malaikat, pasti atuh bahasa Sunda nama. Maka pasti Allah tidak akan memerintah terhadap para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Berarti di sini ada korena. Kenapa Allah memerintah sujud terhadap kepada malaikat bersujud terhadap Nabi Adam? Jawabannya, berarti Nabi Adam itu lebih afdol daripada para malaikat. Paham ya? Akhirnya kembali lagi, itu yang dimaksud apa? Yang dimaksud ismatuhum kasaidal malaikah wajibatun. Artinya para nabi dan para rasul itu mustahil melakukan maksiat. Rasul dan para nabi itu layaknya seperti para malaikat. Dalam artian kita itu wajib meyakini bahwasanya para nabi dan para rasul itu maksum, terjaga dari melakukan sebuah dosa. Sebagaimana kama annal malaika maksum, sebagaimana para malaikat maksum. Bahkan istahallat hukumi, bahkan mustahil untuk melakukan maksiat, mustahil. Paham ya? Banyaklah dalil-dalil yang dimana bahwa Rasul itu dan para nabi itu lebih utama daripada para malaikat. Banyak seperti dalil-dalil yang dimana tadi sudah dibahas. Kemudian baru berapa bait? 1, 2, 3, 4, 5. 1 bait lagi ya. Wal mustahilu tidu kulli wajibi mahfad li khamsina bi hukmi wajibi. Artinya gini Ustaz Adil. Sifat yang mustahil terhadap di dalam hak Allah dan di dalam hak Rasul itu lawannya daripada setiap sifat yang wajib dari Allah dan Rasul. Artinya gini,
Ana mau tanya Ustaz Adit, sifat yang wajib dari Allah itu pertama apa? Pertama apa? Wujud. Wujud, ya kan? Naam, Ustaz. Jelas gak? Wujud. Maka mustahil bagi Allah lawan kata wujud apa? Adam. Paham ya? Naam, Ustaz. Naam. Sehingga bahkan di khamsin nabi hukum wajib, kita itu wajib menghafal 50 sifat yang wajib, yang jaiz, yang mustahil dari di dalam hak Allah dan hak Rasul. Oke. Apa saja sih sifat yang mustahil di dalam hak Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ada 20, Ustaz Adit. Pertama apa? Al-Adam. Karena Al-Adam itu didul wujud, lawan kata daripada wujud. Tidak ada itu lawan kata daripada ada. Kemudian kedua, Al-Qudus. Karena Al-Qudus itu didul kidam, lawan kata daripada kidam. Yang ketiga, Al-Fana. Al-Fana itu didul bako, lawan kata daripada bako. Kemudian mumatsal lil hawadis. Itu mustahil di dalam hak Allah. Mumatsal lil hawadis, kemudian adamul qiyam binafsih. Karena Allah itu wajib tersifati qiyam binafsih. Nanti anak akan tulis Ustaz Adit ke antum, mungkin antum ini ya, share ke dalam grupnya. Jadi gini, sifat yang 50 itu gini. 20 yang wajib dari Allah. Jadi 20, kemudian 20 lagi sifat yang mustahil dari Allah. 20 tambah 20, 40, ya kan? Ustaz Adit? Amin. Oke, kemudian yang wajib dari Rasul itu 40 tambah 44 ya. Kemudian mustahil bagi hak Rasul itu 4, yaitu al-biladah, al-qada, al-qadib, al-kitman, al-khianah. 44 tambah 48. 48. Al-jaiz lillah, wajib bagi Allah hanya satu, al-wahid. Dan jaiz bagi Rasul itu hanya satu. Berarti 48 tambah 2, 50. 50. Maka itu semua wajib dihafal seperti wujud, qidambaqo, mukhalafatul lil hawadis, itu wajib gitu. Makanya anak-anak kita suatu saat nanti itu wajib untuk diajarinya. Minimal hafal. Karena gini, konsekuensi salah akidah itu akan salah semuanya. Beda halnya dengan salah di dalam ilmu bidang fikih. Contoh, salah di dalam ilmu bidang fikih, contoh, itu istilahnya akhto. Dalam artian hanya cukup untuk mengulangi sholatnya, mengulangi puasanya. Tapi ketika salah di dalam akidah, wah itu naudzubillah, mungkin akan terjadinya pada kufur. Pada kufur. Jelas ya Ustaz Adit ya? Jelas. Itu menjelaskan sifat yang wajib dari Rasul, sifat yang jaiz bagi Rasul, dan sifat yang mustahil bagi Rasul dan juga ya Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Ahlan. Yang mau bertanya ahlan, silakan. Ada Ustaz Adit? Indaka soal? Mafis soal? Anasat. Ahlan. Nah, mau bertanya yang sifat jaiz tadi, Set. Sifat yang jaiz di dalam hak Rasul, hak Allah. Dalam hak Allah, Set. Oke, apa coba? Berarti sifat jaiz ini kan seandainya Allah tidak menciptakan Rasul dan malaikat, itu termasuk saja. Ya, tapi kaum sebelah mengatakan wajib, bukan jaiz. Dalam artian Allah itu wajib menciptakan Rasul dan malaikat. Kaum sebelah di sini Mu'tazilah, Set. Kayak Mu'tazilah, kayak Mujassimah lah gitu. Kalau bagi kita enggak. Oh. Mungkin saja karena itu sifatnya mungkinat, itu sifatnya mungkin.
Oh, na'am Ustaz, na'am Ustaz. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah saya itu hidup itu pembelajaran itu di Mesir. Ya karena itu sifat mungkinat, itu mayasya wayahtar, itu kehendak Allah dan pilihan Allah. Paham gak Ustaz Adit? Gak bisa kita itu, ya Allah saya itu pengen di Mesir itu pengen lama, pengen 10 tahun, tapi kenyataannya itu 4 tahun. Kenapa sih ya Allah gak 10 tahun? Ya, itu kehendak Allah, karena wa makana lahum al khiyar, karena kita itu tidak memiliki pilihan. Paham ya? Itu salah satu daripada jaiznya Allah di dalam mungkinat. Karena Allah itu tarku mungkin wa fi'lu. Boleh saja tidak menciptakan dan boleh saja menciptakan. Kulluhum. Paham ya? Kuluhum. Hatta seandainya Allah tidak menciptakan alam semesta pun itu sah saja. Oh. Karena ketidak menciptakan Allah terhadap alam semesta tidak akan menjadi efek dalam ketuhanan Allah. Oh, na'am Ustaz. Awiwis. Paham ya? Na'am Ustaz. Ada soal lagi? Nggak ada? Ada? Masih ada pertanyaan? Nggak ada? Alan Banat, mau tanya apa? Khalas mungkin. Nggak ada Ustaz Adit? Mapis? Fish. Oke, kalau nggak ada, Ana tutup ya. Na'am Ustaz. Nanti esok kita lanjut kajiannya. Oke, kalau nggak ada, Ana tutup. Semoga bisa menjadikan amal baik untuk antum juga untuk anak pribadi. Amin. Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.